Perkenalkan, saya Zara sebagai host kalian hari ini akan memandu kalian untuk podcast bersama narasumber istimewa kali ini. Sebelum itu, saya nggak bakal nge-spill narasumber kali ini karena ini spesial banget. Karena kita bakal nyaksiin tayangan flashback di TV dulu. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. It's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We got these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts will never broken, time's forever frozen. Saya sebagai wakilnya Pak Teguh. Kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat hingga berakhirnya upacara ini. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. Nah, Sobat Postik, dari tayangan flashback tadi, aku kira kalian udah pasti bisa nebak siapa narasumber istimewa kali ini. Yap, narasumber kita kali ini adalah Bapak Teguh Sujatmika. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Gimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sobat Postik, Bapak Teguh ini adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri 3 Nganjuk yang sudah menjabat selama 5 tahun terakhir, betul ya Bapak? Ya. Pertama-tama saya ucapkan, terpaksa saya ucapkan selamat purna untuk Bapak Teguh Sujatmika yang sudah berdedikasi untuk dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Nganjuk. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun karena di bulan Maret ini Bapak Teguh Sujatmika berulang tahunnya ke 60 tahun. Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih. Oke.
Bapak Teguh Jantika ini orang yang sangat berkarakter, menginspirasi banyak orang teman-teman, karena beliau ini nggak cuma sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Nganjuk, beliau ini juga menjabat sebagai ketua MKKS di Kabupaten Nganjuk. Betul Pak? Betul. Ya. Oke, kita langsung aja ke sesi pertanyaan ya Bapak Teguh. Kan Bapak Teguh ini sudah menjadi orang yang sangat menginspirasi, orang yang berdedikasi untuk dunia pendidikan. Boleh diceritain nggak sih Pak, gimana awalnya Bapak menjadi seorang guru atau alasan Bapak memilih menjadi seorang guru? Begini ya, jadi kalau melihat cerita masa lalunya Pak Teguh ini memang sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu memang hampir rata-rata semua itu adalah orang yang berjuang, belum ada HP, ekonomi juga masih sulit. Jadi hanya mereka-mereka yang pekerja keras sajalah yang bisa berhasil. Nah, dulu itu waktu saya kecil dan seterusnya itu ya jadi murid yang baik-baik aja, nggak pernah bolos, nggak pernah nakal. Jadi normatif, nggak pinter sebenarnya waktu itu. Tapi suka bergaul, suka membantu orang tua. Terus akhirnya waktu di SMA, SMP SMA ya saya mulai tertarik mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena saya cita-cita jadi pilot dulu itu, saya pikir saya ini bisa tambah tinggi gitu. Ternyata tubuh saya tidak bisa tinggi. Jadi kalau sekolah pilot itu kan ternyata biaya tinggi, terus tubuhnya juga minimal 165 kalau tidak salah. Ya, saya sendiri terlanjur belajar bahasa Inggris. Jadi yang saya kuasai SMP SMA itu adalah bahasa Inggris. Terus rapor itu nilai yang paling bagus bahasa Inggris. Akhirnya walaupun saya sebenarnya ingin jadi pilot tapi tidak kecapean. Akhirnya terus saya tadinya tidak ingin jadi guru. Ya, tadinya saya di perguruan tinggi ambil S1 begitu, tapi tidak diterima. Akhirnya nganggur 2 tahun. Nah, itulah setelah nganggur 2 tahun masih punya kesempatan daftar di KIK Surabaya ya dulu sekarang Mesa ini. Jadi saya diterima di D2 bahasa Inggris. Ternyata bobotnya kalau orang ngambil jurusan bahasa Inggris waktu itu nilainya tinggi. Jadi kalau mengambil kita jadi guru bahasa Inggris gitu ya. Kalau ada tesnya bahasa Inggris itu kalau bahasa Inggrisnya bobotnya tinggi. Jadi nilainya harus bagus. Zaman dulu kitanya begitu. Karena mapel-mapel yang lain kami ya tidak begitu pintar gitu loh ya. Itulah yang akhirnya jadi guru. Tapi dari guru bahasa Inggris itu membuat Bapak menjadi Bapak yang sekarang. Iya. Jadi sukses. Untuk selanjutnya, kenapa bahasa Inggris itu? Jadi udah ya karena Bapak mau jadi pilot gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak gimana tipsnya biar kita milih jurusan sesuai yang kita mau gitu? Ya sebenarnya orang itu kalau ingin sukses ya, ini dengan adik-adik ini yang harus dicamkan. Dalam diri kita itu sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak disadari kesukaan kita. Coba kamu kalau dievaluasi ya, kamu ini kesukaanmu apa? Nah kamu harus punya kesukaan. Mata pelajaran pun ini kalau kamu lihat 11 mapel ini ya, pasti kamu dalam batin itu ada kesukaan. Saran saya, kesukaan itu kalau bisa ya bermanfaat untuk bisa digunakan kalau kita dalam melakukan kehidupan ya. Nah, ada yang suka keterampilan. Kalau punya skill misalnya pinter renang, pinter karate dan seterusnya, itu kembangkan, itu potensi yang itu nanti akan menggiring kamu menjadi nasib nanti akan semakin mudah. Jadi jangan elon-elon ya bahasanya jangan. Jadi saya mengharapkan anak-anakku semuanya ini kalau ingin sukses, galilah diri kamu ini apa yang bisa kamu kembangkan, yang kamu sukai di situ. Bapak Teguh itu semua suka olahraga, semua suka, tapi tidak pinter semua. Tapi kalau mapel itu yang paling saya sukai bahasa Inggris, karena saya suka film barat, nonton film barat dari luar. Itulah
yang menjadi kunci orang itu sukses. Kalau kalian suka IT ya kembangkan IT. Kalau kamu ada kesempatan di TikTok itu, kalau kamu bisa buat konten-konten yang bernilai, itu bisa mendatangkan duit kan sekarang. Nah, itu kalau kamu suka buat konten ya itu dipelajari. Itulah yang menjadi kunci suksesan seseorang. Oke, buat sobat posting boleh banget dicatat tipsnya. Pokok intinya kalian harus evaluasi diri sendiri, temukan bakat kalian dan kembangkan. Oh ya Pak, kan Bapak udah jadi guru, sekitar berapa tahun ya Pak? Ya, menjadi guru sampai plus kepala sekolahnya sudah 36 tahun. Waduh, panjang banget ya Pak perjalanannya. Iya. Boleh diceritain nggak sih apa pengalaman yang sulit dilupakan waktu jadi guru? Ya, jadi guru itu suka-dukanya banyak ya. Kalau dulu orang itu teori kepuasan itu kan bertahap. Jadi guru sudah senang diangkat jadi ASN, bergaul dengan anak-anak, mengajar dengan anak-anak, itu saya senang ya. Tapi saya ini keren tapi senang guyon ini ya. Kalau ngajar, jadi banyak kenangan dengan anak-anak itu. Saya dulu kan dari SMP 1 Bareng kan. Nah, di situ banyak yang terkesan dengan belajar bahasa Inggris saya karena saya suka berkelakar, jadi saya buat pembelajaran itu menyenangkan. Saya nggak suka membuat tip pembelajaran yang tegang, anak-anak jadi stres itu enggak. Jadi saya ini mengikuti situasi, jadi belajar sambil kita itu nyantai gitu ya. Yang interaktif gitu. Gitu. Jadi itu kesukaan saya itu dekat dengan anak. Jadi tapi bertambahnya waktu, kedukaan saya ini kan ternyata setelah jadi guru ini saya harus mengembangkan karir saya. Wah, akhirnya saya ini dipercaya jadi wakil kepala sekolah. Akhirnya mengajar saya ini tersita jadi wakil kepala sekolah. Akhirnya apa ya, terbelah pemikiran saya, memikir sekolahan, ya mikir kelas. Akhirnya itu menjadi duka saya, jadi agak tidak dekat dengan anak-anak gitu. Menghafalkan nama anak jadi susah. Kalau susah karena tertutup dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang lain. Itu yang jadi suka-duka saya. Dan saya tetap optimis bahwa saya harus tidak cukup jadi guru, karena kalau jadi guru saya nanti tidak bisa mengembangkan kreativitas sekolah mau saya apakan. Kalau jadi guru kan hanya di kelas saja saya ini berinovasi, tidak bisa mengembangkan. Kalau jadi kepala sekolah itu kan bisa mengubah kebijakan sehingga sekolah menjadi bagus. Seperti SMP 3 ini contohnya, tadinya tidak ada ruang podcast, saya buat kekinian ada ruang podcast. Kantin yang tadinya di rumah-rumah jaga belakang terpusat, terus ada lagi ruang Megawa, ada lagi sekarang ruang pertemuan dari juga akses wifi sekarang sudah mendukung. Nah itulah yang menjadi kreativitas saya, tidak monoton gitu ya, memimpin sekolah gitu ya. Terus Bapak tadi kan setelah lulus SMA kan nganggur 2 tahun itu, terus habis itu masuk ke IKIP Surabaya. Itu bisa masuknya gimana Pak? Jadinya gimana? Saya kan nganggur 2 tahun karena kesalahan saya sendiri, tidak mengukur kemampuan saya. Saya ngambil S1 tidak direstui orang tua karena itu biayanya kan tinggi. Dan setelah nganggur itu akhirnya saya ini itu mempelajari soal-soal ujian tes itu buat ini. Saya pelajari tetap bahasa Inggris karena saya bisanya hanya itu. Passionnya di Iya, di situ tetap saya pelajari bahasa Inggris. Jadi 2 tahun nganggur itu saya tidak stop nggak belajar, ya tetap belajar bahasa Inggris di rumah itu. Kan soal-soal di bank soal itu kan mesti ada pembahasan. Jadi itu saya pelajari. Jadi bahasa Inggris kalau sudah menguasai ini, kalau ada ujian apalagi grammar itu paling gampang. Grammar itu jawabannya begini, tidak mungkin, ini yang mungkin, ini nggak mungkin, ini ya. Jadi dulu saya waktu tes di IKIP itu saya katakan dijawab hanya salah 2 ya tidak salah. Ya, itulah yang menjadikan saya walaupun nganggur orang itu jangan putus asa. Karena saya dulu pernah tes Telkom itu juga
setiap kali tes itu keterima tulisnya karena ada bahasa Inggris. Jadi kalau kamu punya kemampuan suatu mata pelajaran, sekarang bisa mesti ada tes sekarang bahasa Inggris ya. Kebanyakan kan bahasa Inggris. Tapi sekarang jadinya sudah bergeser ke apa itu literasi dan numerasi ya sekarang. Biasanya kalau dulu enggak bahasa Inggris itu masih ada. Tes tulisnya mesti keterima di Telkom itu kan kata dinas dulu. Akhirnya saya sampai peringkat terakhir ya, tes tahap terakhir nggak lulus. Ya akhirnya saya nggak boleh putus asa, cari peluang di IKIP itu, akhirnya keterima. Kayaknya bahasa Inggrisnya Pak Teguh ini luar biasa ya teman-teman. Kalau boleh ada kesempatan kayaknya aku mau diajar bahasa Inggris sama Pak Teguh. Soalnya saya juga suka bahasa Inggris itu Pak. Yeah, you can make the question in English. So you can practice talking in English. Okay, for the next questions, gimana ya? What the receive for people to be success? What is the key? Yes, the key, yeah, what is the key? Yeah, if someone want to be successful, they have to have the principle life for themselves. So they have to strengthen the characters of themselves to be good man, to be good boy, to be a kind man. Yes, that is the first characters to behave for the people. Yeah, the people must have the good characters. Good characters can be shown in the behaviors in the daily life. The behavior. If someone like to help one another, that is good character. Someone like to give something, it is good character. Sometimes if we have our friends sick, we visit them, that is good character. So the first thing that people should be considered, that is the good character. Must have The second, the people or the students have to master the skill. The skill can be divided into two, academic and non-academic. Yeah, depend on the students. If the students want to focus in the academics, it's okay. But if the students want to focus in the non-academic, yeah, that's okay. Yeah. That both of the skill have the advantages for the life. So, how to be a success people? One, good character. The second, mastering the skill. The skill can be two. Yeah, can be the academic, can be non-academic. Yeah. We have to master both or all of them. Selanjutnya Pak, saya agak grogi kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Gimana nih suka dukanya Bapak jadi kepala sekolah, memimpin sekolah khususnya di SM3? Ya, suka dukanya ya. Jadi pemimpin itu sebenarnya kalau sudah di sekolah itu jadi orang banyak mengalah. Jadi tidak kok saya harus jadi orang yang paling kuasa ini. Karena style manajemen di sekolah itu zaman sekarang tidak bisa dibuat otoriter ya. Kita harus bisa mengorganisir ya, semua elemen yang ada di sekolah itu menjadi mengintegrasikan, berkolaborasi. Jadi kami tidak boleh terlalu mementingkan di satu aspek saja atau yang ini aja, tidak boleh. Kami harus bisa semua harus bisa bersinergi yang tujuannya untuk mencapai tujuan sekolah. Jadi semua bagian yang ada di sekolah ini
harus berorientasi pada tujuan sekolah. Nah, itu kepala sekolah harus punya teknisnya apa? Mereka harus bisa berkolaborasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik dengan bapak ibu guru, dengan anak-anak, konsisten dengan program-program yang sudah diprogramkan. Itulah yang menjadi sekolah. Dan kepala sekolah ini harus punya cita-cita, harus punya kenangan. Mau saya apakan sekolah ini? Nah, makanya saya masuk di sekolah ini selalu saya menganalisis, mengevaluasi dulu apa kekurangan yang ada di sekolah ini. Oh, tak nanti berarti harus ini programnya minimal itu. Terus nanti jangan sampai kita lupa apa yang sekolah lain tidak punya. Kita harus mendahului. Jadi itu, jadi seorang visioneri, sekolah itu harus seorang visioneri. Visioneri itu punya visi ke depannya, dia selalu ingin berubah. Jadi harus bisa mendahului dengan yang lain. Sekolah yang lain tidak punya, kita punya. Ini yang kalau kamu lihat coba sekarang, ruang satunya sekolah yang punya ruang podcast baru kita. Ruang pertemuan yang model kekinian baru kita. Ya, coba lihat aja. Kantin terpusat mungkin ya baru kita. Ya, inilah yang bisa saya namakan sebuah visionary dari seorang kepala sekolah. Tapi kita harus bisa mensinergikan semua unsur yang ada di dalam sekolah itu sehingga sekolah itu jadi bonus. Agar bisa mencapai visi sekolah itu. Ya. Ini Pak Teguh kan mau purna ya Pak, sudah purna bulan ini. Ada rencana nggak sih Pak? Setelah purna tuh Bapak mau ngapain atau target yang mau dicapai apa? Ya, kalau setelah purna tugas, Pak Teguh ini orangnya kan bisa di mana saja. Jadi saya tetap berprinsip bagaimana saya bisa bermanfaat di masyarakat. Mungkin masih bisa menyumbangkan ide-idenya di pendidikan lewat jalur-jalur yang dimungkinkan. Jadi saya tetap orang yang tidak mau diem, ya. Ya walaupun saya pernah tugas, tapi untuk mengisi saya harus tetap memikirkan dunia pendidikan. Harus tetap inovasi. Ya walaupun dengan jalur yang berbeda. Itu aja. Jadi tidak mau saya ini pensiun terus di rumah terus memelihara ayam terus tidak mau saya. Ya saya berguna di tengah masyarakat. Ya Pak, ini maaf agak keluar topik, tapi saya dengar Pak Teguh itu ada hobi memasak ya Pak, itu benar nggak Pak? Oh iya, nah itu masak memang hobi saya. Jadi sejak kecil memang saya oleh orang tua saya selalu suruh bantu masak, akhirnya saya punya bakat masak. Makanya saya pensiun ini mengembangkan catering. Sudah berjalan ini. Jadi mudah-mudahan tapi bukan semata-mata saya ini berusaha mengadakan usaha catering untuk mencari suatu kegiatan yang mutlak itu enggak, cuma saya fungsinya saya bisa membuat orang-orang di kampung itu bisa bekerja di rumah saya, bisa mendapat penghasilan, ya masalah laba dan seterusnya itu nomor 2. Yang penting bisa menggerakkan orang bisa bekerja dan mereka untuk hidup. Ya, menggerakkan poin Pak. Iya. Ya Pak, ini aku ada challenge dari tim Postik juga. Ini boleh nggak sih Bapak coba sebutin 5 nama siswa dari SMP Negeri 3 Nganjuk? 5? Iya. Nggak hafal saya. Kalau dari kertasnya Pak, bagusnya gitu. Ya paling ya Aulia ketua OSIS-nya. Terus atau siswa-siswa yang berprestasi waktu di sini gitu. wah ini tingkat nggak hafal aku. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak hafal aku. Saya nggak hafal. Nggak apa-apa guys. Ya. Ini kan siswanya juga nggak sedikit ya Pak. Iya. Prestasinya juga banyak. Nggak mungkin kalau. Tapi kalau wajahnya anak usia saya hafal. Kalau namanya itu Namanya ya. yang nggak hafal Iya. ya, karena jarang ketemu saya. Ya. Ini untuk terakhir kali sebagai penutup juga sebelum closingnya, boleh nggak Bapak beri pesan dan kesan untuk SMP Negeri Nganjuk dari mulai Bapak Ibu guru, karyawan dan juga siswa-siswanya? Ya pesan saya kalau saya sudah purna siapapun kepala sekolahnya harus kita terima dengan baik, bantu dengan semaksimal mungkin, tidak boleh membeda-bedakan siapa kepala sekolahnya, dan yang paling terpenting teman-teman atau warga SMP Negeri Nganjuk tetap kompak, rukun dan
selalu ingin mengembangkan kemajuan demi sekolah. Jangan sampai sekolah kami tinggal justru semakin tenggelam. Itu aja pesan saya, harus fight, kita siap bersaing dengan sekolah dimanapun. Ya. Pokoknya kita harus satu langkah di depan dari orang lain dalam hal yang baik gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Teguh sudah berkenan untuk sharing-sharing pada podcast kali ini. Ya. Saya mewakili segenap warga SMP Negeri Tiga Nganjuk mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dedikasi Pak Teguh dalam mewadahi dan juga mensupport segala terobosan bakat siswa-siswi SMP Negeri Tiga Nganjuk, sehingga SMP Negeri Tiga Nganjuk menjadi SMP yang maju dan berkualitas di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Teguh dan selamat purna dari tugasnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di dunia pendidikan. Semoga keberkahan selalu menyertai Bapak Teguh. Terima kasih. Buat Sobat Postik, boleh nih komen-komen untuk menyelamati Bapak Teguh atas purnanya gitu. Oke. Dan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Sujatika atas semua ilmu, motivasi dan teladan yang telah diberikan kepada kami. Semoga Bapak Teguh selalu sukses, panjang umur dan sehat selalu. Dan jangan lupakan kami, siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk, doakan kami agar menjadi anak-anak yang sukses.